Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung ya. Untuk sedulur itu bahasa Jawa ya. Saudara-saudara kita semuanya yang telah bermurah hati bersolawat kepada channel dakwah ini sehingga channel dakwah ini tetap tangguh, tetap eksis untuk dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada ya. Ada yang di negeri jiran, ada yang jauh di seberang sana, ada yang di Indonesia ya. Tentunya dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada ya. Semoga selalu always selalu ya, untuk tidak pernah never. Ini bahasa-bahasa kita yang orang di luar kita agak bingung mungkin ya. Maksudnya apa itu? Selalu always selalu. Tidak pernah never ya. Nggak apa-apa. Itu supaya kita tidak juga terlalu resmi amat ya. Semoga untuk tetaplah menjadi yang anti skip dan anti download. Ya, kira-kira resminya begitu. Yang berkenan silakan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini, dan semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bagimu dan sebuah catatan bahwa engkau telah mengambil bagian dalam dakwah, dalam syiar Islam. Berikutnya buahnya aku tak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya. Ya Allah, semoga kebaikan saudara-saudara hamba yang dipanjatkan kepadamu untuk hamba, engkau curahkan juga kebaikan doa itu kepada mereka semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke, tajuk kita di Mampir Ngombe kali ini yang ringan-ringan saja. Sebetulnya berat, tapi aku coba ringankan agar mudah dicerna ya. Kita berbicara tentang kebangkitan ya. Kebangkitan dalam perspektif Arubiun itu namanya kiamah, itu kebangkitan ya. Bukan kehancuran. Kalau kehancuran itu sa'a. Tapi kali ini kita setelah beberapa waktu kita bersama-sama dengan kajian kita tentang Al-Quran, coba kembali ke Alkitab sekarang ya. Sebelumnya aku mengusir ini kalau matahari masuk silau dia, maka kita berpacu dengan waktu, jangan sampai matahari masuk. Oke, sebelumnya aku bacakan dahulu ya komen yang masuk kemarin. Pertama dari Kurnia Nur Huzaifa, nama yang bagus, Kurnia Nur Huzaifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tulang. Banyak yang belajar ke luar negeri, tapi kenapa bila kembali tetap saja tidak ada yang mampu memperbaiki terjemahan yang ada? Apa karena mungkin di luar sana yang dipelajari kitab-kitab selain Al-Quran seperti fikih dan lainnya, atau karena di luar dalam menafsirkan dengan bahasa Arab bukan dengan bahasa Arabiun, atau Al-Quran kurang diperhatikan karena lebih utama fikih dan lain-lainnya? Sesuatu yang nggak pernah bisa aku jawab karena aku tidak, atau tepatnya belum pernah mengenyam pendidikan di Barat Tengah. Jadi aku tidak tahu ya. Cuman sesuatu yang memperhatikan bersama juga bagi kita ya. Masalah fikih itu ya seperti itu. Jadi aku mengatakan ya, nggak tahu ini untuk yang keberapa kalinya. Seharusnya fikih itu selesai di usia-usia 20 tahun. Jadi ketika 20 tahun ke bawah kita habis-habisan belajar fikih. Setelah 20 tahun ke atas itu sudah menentukan fikih mana yang mau dipakai. Aku mau langsung alhamdulillahirabbil alamin,
Aku mau alhamdulillahirabbil alamin. Aku mau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu sudah pilihan gitu ya. Kan ada yang disebut bismillahnya, ada yang tidak. Begitu juga tentang fikih-fikih yang lain ya. Misalkan tentang kalau kita bersentuhan dengan cewek misalkan, kalau dengan cowok misalkan, kalau yang cewek dengan cewek misalkan, kalau yang cowok itu wudunya batal enggak? Itu sudah selesai di usia di bawah 20 tahunan. Setelah 20 tahun ke atas itu kerangka berpikirnya harus gospel fikir. Karena nanti agama-agama yang bisa bertahan ini agama-agama yang secara fikir, secara logik, secara rasio mampu memberikan pertanggungan jawab. Nggak bisa ya, karena kehidupan peradaban itu terus berkembang. Makanya kita itu harus belajar sehingga ketika ada yang meminta pertanggungan jawabmu tentang Islam, kamu bisa memberikan penjelasan. Nah kalau jauh-jauh ke sono cuman belajar fikih juga ya balik ke sini ya begitu doang. Makanya aku bukan memandang sebelah mata, enggak. Aku lihat isinya aja lah. Kalau bungkusnya mau LC, mau profesor, mau doktor, mau dari Mesir, dari Kairo, dari manalah Maroko, mau dari Madinah, silakan saja. Tapi itu yang berbicara isi otaknya seperti apa, kan gitu. Ya. Nah, sekarang yang masalahnya gospel fikir, perang pemikiran, karena kita berbicara tentang teologis, tentang agama, rujukannya mesti ke kitab suci. Islam apa? Al-Quran. Al-Quran karena kita ini ya kan diantara kita ya menghafal itu bukan tidak bagus, ya bagus menghafal Al-Quran. Maksudku jangan hanya berhenti di situ, memahami ya. Ketika memahami itu perlu pengetahuan bahasa. Dalam konteks kita terjemahannya itu gimana? Dan sudah aku bilang terjemahan itu tidak sakral. Kalau salah ya diperbaiki gitu loh. Cuman kan nggak ada yang masuk ke sana. Itu yang berkeliaran ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama yang ada di YouTube itu. Kenapa nggak didandanin itu? Karena itu menjadi raw material, bahan bakunya ketika kita masuk dalam ranah perang pemikiran. Gitu loh. Jadi apa yang diresahkan oleh adinda kita, soleha kita, Kurnia Nur Huzaifah, itu juga menjadi keresahanku. Makanya aku berusaha, tentunya aku dalam keterbatasan yang amat sangat. Ya bisa aku begini ya beginilah. Diikuti 10 orang alhamdulillah, 100 orang alhamdulillah, 1000 orang alhamdulillah, 2000 orang alhamdulillah. Karena apa? Aku bisanya masuk dalam kultural. Karena aku tidak punya power, tidak bisa aku masuk dalam struktural. Struktural itu bagi mereka yang punya power. Aku siapa lu? Gak punya, maka aku masuk dalam hal kultural. Kultural itu yang diharapkan kesadaran. Kesadaran orang belajar, ayo belajar yuk. Gitu. Gak bisa dipaksa-paksa kultural. Makanya kalau perkembangan power kita seperti ini, ya karena ranahnya kultural. Dan kultur itu punya warna publiknya. Republik YouTube itu kalau sudah diajak membahas yang serius, apalagi ke intipati kitab sucinya, itu memang ya agak berat gitu loh. Ya, jadi sama Dinda Kurnia Nur Huzaifah ya. Aku juga kadang-kadang gitu nggak tahu apa yang dipelajari di barat tengah sana. Kok pulang ke sini kok ya begitu-begitu saja gitu ya. Aku tidak bisa jawab karena aku tidak pernah ke sana. Kira itu nggak tahu ini ya. Semoga cahayanya tidak mengganggu ya. Oke, berikutnya untuk soleha kita Gispati ya. Lalu nyimak Tuhan Guru, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam untuk semua keluarga di Palu ya. Kemudian soleha kita Ayesia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Belajar adalah kewajiban. Top Marco top. Tapi harus tahu yang mana. Karena ada yang wajib, ada yang jais.
Ada yang diharuskan, ada yang boleh. Boleh itu ya boleh iya, boleh tidak. Dipilih mana. Aku sudah jelaskan tentang ilmu itu ya. Jadi aku harap sih kalian sudah tahu. Jadi menuntut ilmu adalah wajib. Iya, ilmu yang mana? Tidak semuanya, gitu ya. Ada yang jais. Jais itu boleh-boleh saja. Dari Surabaya kita terbang ke sebentar kemana ini? Kang Pepep Hendrawan. Nyimak selalu Gus, biar telat. Mudah-mudahan Gus keluarga khususnya dan semua yang mendukung channel ini selalu dalam lindungannya. Diberi rezeki yang barokah. Amin. Salam Isra, Islam rasional semuanya. Kang Pepep Hendrawan. Lupa aku dari mana Kang Pepep ini. Kota Kembang atau Tangerang? Oke, atur nuhun. Terima kasih Kang Pepep Hendrawan. Salam untuk keluarga di rumah. Ya. Kemudian siapa ini? Ini nama baru ya. Junior kita semoga betah di sini ya. Namanya Kang Mas Rudi Wicaksono. Bagus ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Gus Beti sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Matur nuwun, terima kasih atas doa baiknya. Semoga kebaikan itu juga tercurahkan kepadamu dan keluarga. Aku nggak ngerti Mas, sampean dari mana? Tolong disertakan ya. Mas Rudi Wicaksono ya. Matur nuwun, terima kasih. Semoga kerasan di channel ini ya. Kalau nggak kerasan ya nggak apa-apa, pergi juga boleh. Makanya tadi itu, ini kesadaran di sini. Orang mau belajar di sini, monggo. Enggak ya nggak apa-apa. Karena apa? Kesadaran itu sebetulnya itu lebih banyak berbicara karena dia bangkit dari rasa kebutuhan. Oh, aku butuh ngaji ya di sini. Tapi nggak bisa dipaksakan. Makanya itu aku ya open the door aja ya. Mau masuk ya monggo, mau keluar ya monggo gitu. Oke, Kang Mas Halim Rais sekarang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra. Ambon izin mengaji dan sehat selalu Tuan Guru. Amin. Ya Allah. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk Kang Mas Halim Rais ya yang ada di Ambon. Semoga keluarga di Ambon juga sehat selalu adanya. Berikut ini cewek apa cowok sih? Ini Kiki. Coba kalau ada nama Kiki itu salah satu artis namanya Kiki yang aku senang itu Kiki siapa ya? Lagunya nggak begitu banyak albumnya tapi bagus. Kiki lupa aku. Nah depannya Kiki. Kalau nggak salah dia putrinya bintang film kita yang terkenal tahun 70-an yang hubungannya dengan mistis-mistis ya. Kiki siapa lupa itu ya. Ini Kiki PSG ya, dari Rangkas Bitung. Ada sinar, takut Bapak kena sinar? Enggak. Oke, aman. Kiki ya, PSG dari Rangkas Bitung, Lebak Banten. Nyimak, semoga Tuan Guru GM diberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Oke, atur nuhunnya. Rangkas Bitung kumaha damang pawartosna. Rangkas Bitung ya, Lebak, dia di Lebaknya. Jadi kalau aku mau ke Sumatera, aku lurus, ambil jalan lurus, terus nanti bisa sampai ke Merak ya. Kalau ini Banten, Lebak Banten tuh dia jalur yang agak ke kanan, ke kiri. Ya, kalau dari Jakarta maksudnya. Oke, Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja ini keren nih Mas Edi Margono ini. Al-Waqiah 79. La yamasu ilal mutahharun. Tidak akan menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Jadi belajar yang utama supaya paham Al-Quran, ya belajar mensucikan hati, mencintai Allah dan Rasulnya dengan sepenuh hati, selalu berprasangka baik. Mantap, itu adalah pesan ya, pesan-pesan luhur dari saudara kita ya, Kang Mas Edi Margono yang ada di Jogja dengan menukil surat Al-Waqiah nomor ayatnya yang ke-79. Matur nuwun Kang Mas. Kapan-kapan kita nongkrong bareng di angkringan. Aku pingin itu loh Kang Mas, di Jogja itu di Pendopo Lawas ya. Mungkin kita bisa nyanyi bareng di sana.
Ya, kita bisa nyanyi bareng, bisa duet di sana, tandem ya. Asik itu di Pendopo Barat Jogja itu ya. Nanti tak cari duit dulu tapi untuk beli tiket bis. Gak tahu tiket bis sekarang berapa sekarang ke Jogja ya. Ya Kang ya. Sampai semoga satu waktu kita bisa bertemu, nanti kita nyanyi bareng di sana. Kang Mas Edi Margono matur nuwun. Berikutnya Kang Ari Prasetyo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batam hadir ikut nyimak guru di sela-sela kesibukan kerja. Oke, matur thank you, terima kasih. Semoga bisnisnya semakin bertumbuh, semakin banyak kliennya, semakin banyak asetnya, semakin banyak omsetnya. Ambil sesuai kebutuhanmu, ya. Setelah itu jangan lupa agama, ya. Jangan lupa agama. Ya ngertilah maksudku ketika aku ngomong jangan lupa agama. Karena nanti yang kamu bawa mati ya itu. Bukan yang kamu depositokan. Bukan yang kamu belikan tanah sekian hektar, mobil mewah sekian unit, enggak. Ya, itu nanti selesai ya. Tidak akan ikut bersama kita menjadi sahabat kita di alam kubur gitu. Oke, Kang Mas Ari Prasetyo. Ya. Semoga bisnisnya lancar dan jangan lupa jalankan bisnis itu dalam nilai-nilai Islam. Matur nuwun. Berikutnya, wah ini dia. Bener loh Pak Ikhwan Tamim ini, bayangkan tahun 70-an sudah mahasiswa IAIN ya saat itu ya. Bahkan beliau sempat diajar oleh almarhum, semoga Allah selalu merahmatinya, Prof. Azumadi Azhar ya. Jadi usianya bisa kalian kira-kira ya. Kalau aku kan tahu fotonya. Sudah tua, sudah sepuh tapi masih keren. Apalagi kalau pakai peci, oh handsome banget ini. Yang membuat kita terpesona, sudah tua, ya. Sorry, alumni UIN artinya belum ada UIN. Alumni IAIN artinya kan bukan orang bodoh lah. Ya. Orang pernah mondok, pernah nyantri kan. Tapi masih mau belajar, itu kita jangan mau kalah dengan ayahanda kita ini, gitu loh maksudku, ya. Jangan kebalikannya, sudah goblok nggak mau belajar, apalagi masih muda, aduh, ya sudah ke laut aja sana kamu, ya. Orang yang sudah sepuh aja, berilmu saja masih mau belajar kok. Oke. Tangerang wong Tegal nyimak Tuan Guru JM, semoga Allah mencurahkan rezeki yang terbaik buat khususon Tuan Guru dan viewer channel ini. Salam Isra, Islam Nasional. Matur thank you, terima kasih untuk Bapak Ikhwan Tamim. Berikutnya Diman Nada ya, dengan kiriman 7 buah hati yang memerah. Terima kasih dari Jember ini ya. Nggak tahu Jember yang sisi mana itu ya. Apa yang Tegal Delimo. Kalau Tegal Delimo itu agak masuk ya. Berikutnya Kang Nurkolis Brebes hadir nyimak. Salam baru dan salam Islam rasional Guru. Oke, matur thank you. Aku pernah di Brebes itu sampainya itu jelang subuh dingin juga loh. Dimana tiupan angin itu begitu gencar dan ada kabut ya. Mantep juga Brebes ini. Ya, aku sekitar subuh sampai di sana. Wah, ini matahari sudah masuk ini. Aku miring dikit ya, supaya nggak seperti kemarin pudar jadinya. Kira itu, coba kamu posisikan pudar nggak? Takutnya pudar. Kemudian Kang Septi Kuswanda hadir, tebal-tebal baca buku tafsir and novel pun. Ini masih anu atau bergeser Bapak? Enggak. Ya, tinggal dikit kok. Iya, kita harus banyak ikro, banyak baca ya, banyak yatlu, banyak ratil, tartil. Nggak apa-apa, baca saja, buku-buku tafsir dibaca, novel pun dibaca, tak apalah ya. Kalau aku novel itu suka juga, tapi yang seperti novel, coba kalian cari novel tentang trilogi gunung apa? Trilogi lupa aku, Ahmad Tohari. Itu yang ngarang Ahmad Tohari, bagus itu ya. Ronggeng Duku Paruk. Kamu cari Ronggeng Duku Paruk.
Ahmad Tohari, sastrawan dari Muhammadiyah yang ada di daerah Jawa Tengah. Itu bagus bukunya, ya, novelnya bagus. Oke, terima kasih untuk Septian Kuswanda, ya. SNP Tuban, Tuban siap hadir Gus. Oke, matur thank you, salam untuk semua keluarga di Tuban. Kang Mas Didi, ini dulu kita dakwah bareng di YouTube ini. Nggak tahu dia di YouTube, kok di YouTube, di Facebook, ya. Nggak tahu dia di Facebook masih eksis atau gimana, nggak tahu. Nyimak Gus, inge matur nuwun Kang Mas Didi, nggih, salam untuk semua keluarga di rumah di Brebes ini. Kemudian Kainke, nyimak saja sebab nyimak itu mudah. Salam Islam rasional. Salam Islam rasional kembali untuk Kainko yang ada di Mas kita ini ada di Borneo, ya, di Kalimantan Timur, ya, Kalimantan Timur. Oke, terima kasih. Nyimak itu bukan pekerjaan mudah loh, ya, pekerjaan sulit. Apalagi kalau kita sudah terbiasa menjadi narasumber. Makanya waktu aku diundang hari raya tahun barunya Islam kemarin, aku sudah siapkan mental tuh ketika aku mau ngisi kajian. Karena mustamiknya itu para ustadz semua. Maka ketika di video itu kan aku enggak kan ada yang komplain sampai lama, itu aku harus siap. Karena apa? Mereka itu orang yang biasa bicara, bukan yang biasa mendengar. Ya, nyimak itu mendengar. Jadi nyimak itu mudah, iya. Tapi bagi sosok-sosok tertentu yang biasanya dia itu bicara terus tiba-tiba disuruh mendengar, suruh menyimak, itu sulit. Maka aku pun sekarang belajar untuk bisa mendengar, bukan hanya belajar untuk bisa bicara. Dan itu sama-sama sulit, ya. Oke, atur nuhun, ya. Kang Kainko lihat kan videonya itu yang pernah aku enggak, ya. Jadi kalau aku banyak diinterupsi sama Mustami, itu wajar karena mereka tidak biasa mendengar, tidak biasa nyimak. Tapi biasa mereka justru didengar jadi narasumber, tiba-tiba disuruh nyimak, suruh mendengar, ya, dan mendengarkan penjelasan dari sosok orang yang tampilannya lebih dekat ke tukang ojek daripada ke ustadz atau kiai. Kan itu kan mental psikologis mereka juga terjadi pertarungan juga. Ini gue suruh lihat tukang ojek ngomong ini gitu. Oke, terima kasih Mas Kainku. Berikutnya ini junior kita, subhanallah, semangat belajarnya ini tinggi sekali. Rizal Wahyu yang ada di Rembang, hadir pertama Gus, dia number one terus. Nggak tahu sekarang sudah skripsi atau belum di Undip, ya. Oke, mahasiswa identik dengan otak, beragama pakai otak. Nah, jangan pokoknya. Itulah yang kita usung di sini, Islam rasional. Terima kasih Kang Mas Rizal Wahyu. Semoga tugas-tugas kuliahnya juga cepat kelar, ya. Berikutnya Ampudi 99. Oke, matur nuwun. Mehanem pas nomor 6. Mehanem nomor 6. Nanti cocokologi, ya. Mehanem pas nomor 6. Mehanem nomor 6. 6 itu 6, ya, bahasa Jawa begitu. 6 berarti 6, ya. Oke. Aku kira cukup di situ, ya, dan kita akan masuk ke kajian kita. Sebetulnya bagaimana sih kita akan memahami tentang kebangkitan Yesus itu, ya. Tentang kebangkitan Yesus. Bentar, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ini sebetulnya cukup lumayan, ya, tapi coba aku kemas, aku hadirkan seringan mungkin karena ini kan bukan tajuk utama kita, ya. Ini kan hanya partai tambahan lah gitu, ya. Kalau di hotel tuh namanya à la carte gitu, ya. Jadi bukan menu utama, bukan main menu. Ya, jadi ringan-ringan. Nanti kalau paginya berat, senjanya berat, bosen kalian nanti. Jadi ini kita kemas yang ringan-ringan saja, ya. Masalahnya kan begini. Ini kita coba masuk ikuti dulu kerangka berpikir kekristenan atau Bible, ya. Yesus itu dieksekusi, ya. Dieksekusi, salib. Akhirnya sampai nggak enak aku mau ngomong mati. Wafat gitu, ya. Nggak etis lah, ya. Beliau kan bukan apa namanya, bukan orang sembarangan. Beliau adalah makhluk-makhluk Allah
di antara sekian yang terpilih untuk diangkat menjadi rasul kan. Jadi ya kita harus bedakan lah ya. Jangan kamu anggap teman sendiri. Tapi kan dalam Islam kan hebatnya di situ. Ketika kita menghormati para nabi itu tidak boleh overlapping. Ya dihormati sebagai nabi. Bukan terus diangkat melebihi nabi. Di situ letak rusaknya pemikiran. Seperti tadi aku bilang, Ghusul Fikr, perang pemikiran. Disalib, wafat, dimakamkan, bangkit. Nah, sekarang yang kita diskusikan bangkitnya ini. Ya, bangkitnya ini. Itu dibangkitkan dalam tubuh apa sih? Karena ada pertanyaan begini ya. Ini ya pertanyaannya bagus ini untuk perenungan kita bersama. Dan ini juga menarik untuk teman-teman Islam yang mainstream, ya aku tetap hormatilah kan, itu kan sesuatu yang telah kalian pegang sebagai sebuah cerita sehingga kalian sulit untuk melepaskannya, meskipun secara rasional telah aku bantah ya. Kanjeng Nabi Isa turun lagi nanti mau kiamat kan gitu kan. Pernah nggak kalian berpikir turun itu dalam bentuk jasad seperti apa, usia berapa, dan bagaimana kira-kira? Ya, nah itu pemikiran-pemikiran itu harus kamu cari jawabnya. Kalau kamu mengimani ada orang sekian ribu tahun nanti bisa turun lagi dan hidup bersama kita. Ya, begini. Ada pertanyaan begini ya. Tentang kebangkitan ya. Tentang kebangkitan. Orang itu dibangkitkan itu seperti apa? Ya. Apakah jasad ini? Ataukah jasad yang lain? Karena di 1 Korintus 15 ayat yang ke-35 dipertanyakan itu. Begini, tetapi mungkin ada orang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Dengan tubuh apa mereka akan datang kembali? Dengan tubuh alamiah ini? Ini biasanya ada yang bilang tubuh alamiah. Nih, bisa kamu indra ini. Tanganku ini. Ini alamiah, bukan rohaniah. Ada yang mengatakan jasmani rohani, ya bolehlah. Aku mengikuti Alkitab karena dia pakai istilah alamiah, bukan jasmani. Ya. Jadi di 1 Korintus 15:35 ditanyakan. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apa mereka akan datang kembali? Makanya tadi aku bilang, kalau teman-teman Islam, jadi jangan tanggung-tanggung, tetap mempercayai itu dongeng, Kanjeng Nabi Isa mau turun lagi. Padahal di hadis sudah dikatakan, aku adalah tumbukan batu bata yang terakhir. Yang terakhir itu nggak ada Nabi lagi. Nabi dalam bentuk apapun nggak ada gitu loh. Ya, kalau di Al-Quran katakan Nabi, ya. Tapi kan ya begitu, karena dongeng jadi dogma sulit kamu hindari. Sudah lama berkarat melekat, akhirnya ya tetap aja dalam posisi seperti itu. Nah, coba kamu tanya, nanti kalau datang kembali itu dalam tubuh seperti apa? Karena ini nggak kemarin sore loh ya. Kalau dihitung dari abad pertama udah 2022 tahun, bayangkan. Ya, sama dengan 1 Korintus 5:35. Dengan tubuh apakah mereka datang kembali ketika dibangkitkan? Coba. Ya. Sekarang kita cari jawabnya. 1 Korintus 15 turun lagi yang ke-44 dijawab. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, jasmani. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Kalau terlalu sulit aku translate, aku terjemahkan. Kalau ada tubuh jasmania, maka ada pula tubuh rohaniah. Nah, jadi alamiah itu maksudnya jasmania. Karena kalian kan biasanya jasmani rohani, sedangkan di sini alam. Jadi aku bikin gampang, adalah aku translate. Ya. Maka dijawab, yang dibangkitkan itu tubuh rohanianya, bukan tubuh jasmania. Ya, dan itu diamini oleh 1 Petrus 3:18.
Dijawablah, ya. Sebab jika Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Sama. 1 Petrus 3:18 sama 1 Korintus 15:44, yang satu pernyataan Paulus, yang satu pernyataan Petrus. Kebangkitan orang setelah mati itu adalah kebangkitan tubuh rohania. Ya. Itu masalahnya. Yang bangkit itu tubuh rohanianya, bukan tubuh jasmanianya. Terus pertanyaannya yang menggelitik kita bareng-bareng itu, kan Yesus itu terus nanti menemui para murid toh. Terus dia minta digorengkan ikan. Meskipun itu terjadi perdebatan apakah benar ikan goreng, di mana nyari minyak goreng tahun-tahun seperti itu. Karena di terjemahan lain, inilah yang aku bilang, terjemahan itu tidak sakral. Kalau terjadi tumpang tindih itu ya direvisi saja. Karena ada yang bilang ikan goreng, ada yang bilang ikan bakar, barbecue. Kalau di hotel itu, kalau you pesan barbecue itu berarti dia dibakar, tidak digoreng. Kalau pendekatan rasionalitasku, aku lebih memilih ikan bakar daripada ikan goreng. Gak mungkin Yesus minta ikan goreng, kemana mau cari minyak gorengnya. Kalau ikan bakar kan ya dia manual, ada api, ya kita bakar ikan. Nah sekarang yang jadi masalah, ya itu kan Yesus itu setelah kebangkitan, setelah dibangkitkan dia minta ikan goreng. Sekarang jawab kalian bareng-bareng, ya. Ini menggugah rasionalitas kita supaya kita cerdas untuk mendekonstruksi ulang bagaimana pemahaman-pemahaman kalian terhadap kitab suci. Adakah tubuh rohani membutuhkan? Nah ini aku agak repot, ikan goreng apa ikan bakar nih? Karena terjemahannya juga beda-beda. Ya sudah, dua-dua tak sebutkan. Adakah tubuh rohani membutuhkan ikan bakar? Adakah tubuh rohani membutuhkan ikan goreng? Karena apa? Ketika dibangkitkan, dia adalah tubuh rohani, bukan tubuh jasmani. Kalau tubuh jasmani doyan ikan goreng apa doyan ikan bakar, itu semua kita sudah tahu, nggak perlu nanya. Nah sekarang pertanyaannya boleh dijawab, boleh menjadi sementara sebagai perenungan. Adakah tubuh rohania itu membutuhkan ikan goreng atau membutuhkan ikan bakar? Silahkan dijawab. Sampai di sini dulu kajian kita untuk teman-temanku Islam, ya. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jadi bingkai Islammu, tetapi tetaplah menghormati saudara kita yang memilih jalan lain. Oke, semoga kita semua selalu mendapatkan rezeki, barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.